Halo Gwiperian, bertemu lagi dengan saya Kak Marwan dalam pelajaran sejarah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan yang kedua, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai DITII. Seperti apa pemberontakannya? Simak baik-baik. Nah, sebelum kakak menjelaskan tentang siapa tokohnya dan bagaimana pemberontakannya, kakak akan awali dengan definisi Darul Islam atau DI. Definisi atau pengertian dari Darul Islam adalah rumah Islam yang merujuk pada konsep pembentukan negara yang berlandaskan hukum Islam. Nah, kemudian konsep negara Islam menyebabkan Islam berpengaruh dalam setiap kehidupan penduduknya seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Oke, konsep negara Islam Indonesia atau NII. Yang pertama, usaha politik untuk membentuk negara Islam yang berlandaskan hukum Islam. Dengan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, adanya anggapan dari sebagian umat Islam di Indonesia bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang yang berlandaskan ajaran Islam dan menolak hukum dan ideologi selain Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian NII atau Negara Islam Indonesia ini adalah tujuan dari DITII. Jadi DITII ingin membentuk sebuah negara Islam. Nah, NII diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, selanjutnya, ya saya ulangi lagi bahwa tujuan dari NII adalah menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Nah, negara teokrasi adalah negara yang dasar hukumnya merupakan hukum agama. Awal pergerakan pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII disebabkan karena dua unsur. Yang pertama, Kartosuwiryo itu sendiri, dan yang kedua adalah persetujuan Renville. Oke, Kartosuwiryo dikenal sebagai anggota Masyumi dan mempunyai cita-cita ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan yang kedua, Kartosuwiryo adalah pemimpin Laskar Hizbullah dan Sabilillah di Jawa Barat dan ikut bergerilya melawan Belanda. Oke, sampai di sini Kartosuwiryo sepertinya masih baik-baik saja terhadap perjuangan Indonesia. Tapi ada satu kasus atau ada satu kejadian yang menyebabkan Kartosuwiryo menjadi seorang pemberontak, yaitu persetujuan Renville. Seperti halnya PKI Madiun pada tahun 1948. Oke, persetujuan Renville ini menyebabkan unsur pejuang Indonesia baik dari TNI maupun Laskar Rakyat untuk mengosongkan daerah gerilyanya. Berarti dengan demikian Kartosuwiryo beserta Laskar Hizbullah dan Sabilillah harus mengosongkan daerah Jawa Barat karena daerah tersebut harus dikosongkan berdasarkan persetujuan Renville. Oke, nah hal ini menyebabkan kekecewaan di Kartosuwiryo. Nah, kemudian Kartosuwiryo tidak mengakuinya lagi pemerintahan Indonesia dan merencanakan sebuah pemberontakan. Oke, adapun wujud dari rencana Kartosuwiryo adalah yang pertama, memproklamasikan berdirinya NII pada tanggal 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat dan mengangkat dirinya sebagai imam besar. Oke, kemudian mengadakan pertempuran dengan TNI dari divisi Siliwangi dengan maksud menahan kedatangan divisi Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat dari hijrah ke Yogyakarta. Nah, kemudian operasi penumpasan DITII Kartosuwiryo adalah yang pertama, operasi penumpasan DITII di Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo pada tahun 1960 melalui operasi Pagar Betis dengan dukungan dari rakyat setempat. Kemudian
Tujuan dari operasi Pagar Betis adalah mempersempit ruang gerak DITII. DITII di Jawa Barat ya tentunya Kuiperian. Kemudian tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Jawa Barat melalui operasi Baratayuda. Nah, dan yang terakhir, tanggal 5 September 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Nah, selain di Jawa Barat, ternyata pengaruh DITII ini juga menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Nah, yang pertama adalah DITII di Aceh. Dilatar belakangi penurunan status Aceh dari provinsi menjadi bagian dari Keresidenan Provinsi Sumatera Utara. Nah, berarti ini penurunan status Aceh ya. Kemudian pada tanggal 20 September 1953, Daud Bereh menyatakan Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Jadi ini adalah bentuk dari kekecewaan Tengku Daud Bereh. Nah, namun DITII di Aceh ini diselesaikan tidak melalui operasi militer, tapi diselesaikan melalui sebuah musyawarah atas inisiatif Kolonel M. Yasin dan mengadakan musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Oke. Pada tanggal 7 sampai 28 Desember 1962. Dengan demikian, DITII di Aceh dapat berakhir. Nah, pengaruh selanjutnya adalah DITII di Kalimantan Selatan. Dilatar belakangi karena adanya diskriminasi antara tentara di luar Pulau Jawa dengan dari Pulau Jawa. Selanjutnya, gerilyawan Kalimantan yang terkena dampak RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, yang sebelumnya saya bilang bahwa kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang itu berupaya mengurangi jumlah angkatan perang, sehingga banyak tentara-tentara yang dianggap tidak kompeten itu harus dipecat atau disingkirkan. Selanjutnya, pembentukan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang menyatakan KRYT bagian dari DITII Kartosuwiryo pada akhir tahun 1954. Oke, oh ya, DITII Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang pejuang yang ada di Kalimantan Selatan, tapi kemudian lagi akibat kekecewaan terhadap pemerintah pusat, Ibnu Hajar memberontak terhadap Indonesia dan menggabungkan diri dalam DITII. Upaya penumpasannya, pemberian kesempatan pada Ibnu Hajar dan KRYT untuk menyerah secara damai. Dan selanjutnya, karena tidak digubris oleh Ibnu Hajar, maka dilakukan upaya kedua, yaitu penumpasan melalui operasi militer. Nah, seperti pada tahun 1959, operasi militer yang menghancurkan kekuatan DITII di Kalimantan Selatan. Kemudian pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Dan pada tahun 1965, Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya DITII di Jawa Tengah. Oke, DITII di Jawa Tengah. Nah, ini dilatar belakangi adanya pengaruh kaum sosialis dan komunis di pemerintah dan TNI yang mengganggu perjuangan umat Islam. Kemudian, perjuangan Amir Fattah dianggap tidak dihargai pemerintah dengan cara memberikan daerah pertahanannya di Brebes dan Tegal kepada TNI. Selanjutnya, adanya perintah penangkapan Amir Fattah oleh Mayor Wongso Atmojo. Nah, Amir Fattah kemudian menyatakan bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 23 Agustus 1949 di Tegal, Jawa Tengah. Nah, Kuiperian, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan DITII di Jawa Tengah antara lain adalah Amir Fattah sendiri yang daerah operasi di Brebes dan Tegal, kemudian Kiai Somalanggu di wilayah Kebumen, dan kemudian membentuk organisasi yang disebut Angkatan Umat Islam. Nah, tujuan dari DITII di Jawa Tengah adalah
sama seperti tujuan dari Kartosoewirjo, yaitu mendirikan negara yang berlandaskan hukum Islam. Operasi penumpasan. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas DITI di Jawa Tengah. Dengan langkah-langkah, pembentukan pasukan khusus Banteng Raiders. Dan yang kedua, operasi gerakan Banteng Negara yang dipimpin secara bergantian oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bahrun, Letkol Ahmad Yani untuk menumpas kekuatan DITI di Jawa Tengah. Dan hasilnya, kekuatan DITI di Jawa Tengah dapat dihancurkan pada tahun 1954. Nah, yang terakhir adalah DITI di Sulawesi Selatan. Tokoh pemberontakannya adalah Kahar Muzakar. Kemudian, dilatar belakangi karena keinginan Kahar Muzakar agar organisasi perjuangannya, yaitu Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS, masuk ke dalam APRIS. Apa itu APRIS? Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ya. Tanpa melalui seleksi dengan nama Brigade Hasanuddin. Jadi di sini Kahar Muzakar meminta keistimewaan dari pemerintah pusat atas penilaian jasa-jasanya selama gerilya melawan Belanda dengan cara memasukkan organisasi perjuangan bentukannya itu KGSS ke dalam APRIS tanpa melalui seleksi sebagaimana mestinya. Nah, kemudian upaya pemerintah memasukkan semua anggota KGSS dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN, tapi tidak memuaskan Kahar Muzakar. Jadi pemerintah mencoba sebuah alternatif, bahwa KGSS itu tidak dimasukkan ke dalam APRIS, tapi dimasukkan dalam tentara cadangan. Tapi ternyata Kahar Muzakar menginginkan KGSS harus dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin, bukan tentara cadangan. Oke, nah upaya penumpasannya. Pada tanggal 30 Februari 1960 diadakan operasi tumpas. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh TNI dalam sebuah baku tembak di Sulawesi Selatan. Nah, pada tanggal 3 Februari 1965 inilah DITI di Sulawesi Selatan akhirnya berhasil dapat ditumpas dan diakhiri. Tapi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan ini menemui beberapa hambatan, seperti medan yang sulit serta dikuasai oleh kelompok Kahar Muzakar. Kemudian kelompok Kahar Muzakar memanfaatkan rasa kesukuan untuk menghalangi operasi penumpasan dari pemerintah pusat. Nah, Kuiperian, kira-kira Kuiperian ingat tidak dengan nama-nama atau tokoh-tokoh para pemberontak dari DITI? Nah, untuk mengingatnya, kakak punya super nih. Perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan, Amir dari Jateng punya kamus bahasa Sulsel dibawa Ibnu ke Kalsel untuk bertemu Daud yang datang dari Aceh. Nah, artinya Amir adalah Amir Fatah yang merupakan pemimpin DITI Jawa Tengah. Kamus kepanjangan dari Kahar Muzakar yang merupakan pemimpin DITI dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya Ibnu, yaitu Ibnu Hajar yang merupakan pemimpin DITI dari Kalimantan Selatan. Dan Daud dari Daud Bereh yang merupakan pemimpin dari DITI di Aceh. Cukup mudah kan mengingatnya? Kakak yakin kalian semua pasti bisa mengingatnya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa, salam Kuiper!